Hai hai hai, kembali lagi bersama Lamres di sini. Yuhu. Yeah. Yeah. Kali ini gue akan menceritakan film terviral dari Syahrul Khan Yante OPBGT yang rilis baru-baru ini. Langsung aja ke ceritanya. Yuk. Di sebuah desa terbentang sungai yang indah, di mana terlihat beberapa warga penghuni desa tengah beraktivitas. Seorang anak yang tengah memancing melihat manusia ngambang di atas air. Mereka pun membawanya menggunakan kuda mereka kembali ke perkampungan. Tubuhnya berlumur saus menarik perhatian semua orang termasuk tetua. Segera kakek tabib mengobati pria tersebut secara tradisional. Bekas lukanya dijahit menggunakan semut hitam, lalu tubuhnya dibalut dengan kain seadanya. Karena luka parah yang dialaminya, pria ini koma selama beberapa bulan. Hingga di suatu malam, desa tersebut digelar sebuah pesta. Semua orang bernyanyi dan menari bersama. Akan tetapi, pesta tersebut berakhir dengan pertumpahan saus di mana penjarah tiba-tiba menyerang mereka. Semua warga dibantai habis-habisan. Melihat itu, tetua berdoa kepada dewa memohon untuk menyelamatkan warganya. Di saat itu, seorang penjarah mengambil ancang-ancang hendak menebas seorang anak dan ibunya, namun sebuah tombak lebih dulu menancap di tubuhnya. Kemudian muncullah bayangan tinggi besar, membuat semuanya ternganga termasuk tetua. Bayangan itu berasal dari seorang pria yang berdiri di atas tebing. Ia lalu meloncat memecah langit malam. Rupanya pria itu telah bangun dari komanya. Tubuhnya yang masih terbalut dengan lihai menyerang satu persatu para penjara. Pria ini menang telak. Semua warga desa tersebut memberi hormat kepadanya. Ia disebut Mesias alias orang penyelamat. Namun pria ini malah bertanya siapakah dirinya. Seorang anak yang mendengarnya mengatakan akan mencari tahu siapa sebenarnya pria tersebut. 30 tahun kemudian, di sebuah stasiun kereta di mana seorang wanita bernama Kalki menaiki kereta juga temannya yang sudah standby bernama Helen, seorang hacker handal yang saat ini sedang mengganti scan tas gitar milik temannya yakni Janvi yang tadi berisi perkakas geceng menjadi gitar hingga ia berhasil masuk ke kereta. Ia juga sengaja mengubah warna lampu lalu lintas hingga menimbulkan kecelakaan. Ia sengaja agar targetnya Alia masuk ke dalam jebakan dan benar saja Alia yang akan ujian terpaksa naik kereta api untuk tiba tepat waktu dibantu oleh Laksmi yang merupakan komputan Kalki. Di saat terakhir keberangkatan, seorang pria aneh ikut masuk ke kereta, lalu kereta pun melaju. Di sana, Kalki memberi kode hingga semua komputannya berpegangan. Dan saat berada dalam terowongan, Kalki kembali memberi kode dan tiba-tiba kereta berhenti. Semua orang menjadi panik. Sedangkan Kalki, Janvi, Helen, dan Laksmi sudah berganti pakaian, juga bersenjata lengkap. Kalki lalu mengambil HT milik masinis selalu berkomunikasi dengan ibu petugas metro mengumumkan jika kereta metro telah ia bajak. Namun tiba-tiba seorang polisi menyerangnya dengan mudah membalikkan badannya. Nah, pada saat itu si pria perban mendekati polisi yang sedang menjadikan Kalki sandra. Pria perban lalu menarik perbannya. Ia menggunakannya sebagai senjata menjatuhkan si polisi dengan mudahnya. Perban si pria lalu terbuka, terungkaplah kepalanya yang botak. Sementara kita sebut saja ia Pak Botak. Pak Botak berdiri sebagai kapten di mana seorang harus patuh padanya. Kemudian ia berdiri memberikan salam pada seorang wanita yang memakai burka dan melenyapkannya sebagai contoh jika ia tak main-main. Hal ini disaksikan para petugas kereta metro melalui CCTV. Kemudian Pak Botak berbicara menggunakan HT pada petugas. Ia meminta seseorang yang baik diajak bernegosiasi dengannya untuk menyelamatkan 376 nyawa. Akhirnya tim khusus anti teror dikerahkan. Seorang wanita bernama Narmananda ditunjuk untuk menangani kasus ini. Tanpa buang-buang waktu, Narmananda menanyakan hal yang ingin diketahui Pak Botak. Ia pun mengatakan jika ingin berbicara dengan Menteri Pertanian. Narmananda langsung menghubungi Menteri Pertanian. Dengan pengawalan ketat, Menteri Pertanian akhirnya tiba. Ia pun diarahkan untuk berbicara dengan Pak Botak. Di sini Pak Botak mengajukan pertanyaan tentang angka 10821. Jika Pak Menteri menjawab benar, maka semua sandera dilepaskan. Tapi Pak Menteri malah bercanda cengengesan hingga Pak Botak menjelaskan angka 10821 adalah jumlah warga yang lenyap sewaktu terjadi kegagalan panen dan salah satu anak yang kehilangan orang tuanya pada saat itu adalah Kalki.
Kalki ini lahir dari keluarga petani yang bisa dibilang kurang mampu. Hari ini ayah dan ibunya begitu bangga sebab anaknya akan melakukan ujian akhir. Namun tiba-tiba seorang debt collector utusan Tuan Takur datang menagih utang. Namun karena gagal panen, Bapak Kalki memohon untuk diberi waktu 10 hari. Tetapi ia malah dipermalukan. Ia dilucuti di depan umum. Setelah itu debt collector menyita traktor ayah Kalki. Di depan Kalki, ayahnya berusaha tegar sebab Kalki tetap melanjutkan ujiannya. Seperginya Kalki, ia melihat gambar di koran. Ia pun ikut melakukan hal tersebut. Ketika Kalki kembali, ia melihat para warga berkerumun melihat ayahnya yang telah lenyap. Ia kemudian dimakamkan di rumahnya. Nah, di saat semua berduka, debt collector kembali muncul. Tanpa hati nurani, mungkin dia bukan manusia. Ia meminta uangnya dikembalikan. Mendengar itu, Kalki melangkah maju dengan tatapan tajam. Ia melayangkan cangkul di wajah debt collector membuat nyawanya lenyap di tempat. Mendengar cerita Kalki yang begitu tragis membuat semua orang yang mendengarkannya meneteskan air mata. Oleh karena itu, Pak Botak akan membagikan uang yang didapatkannya untuk para petani yang membutuhkan. Lalu cerita berlanjut di mana Pak Menteri meminta cara lain untuk menyelamatkan nyawa para sandera. Pak Botak lalu meminta uang sebesar 40 juta rupiah. Kalau dirupiahkan lebih dari 7 miliar dan dalam waktu 5 menit. Pak Menteri kebingungan siapa yang akan memberinya uang sebanyak itu. Lalu Pak Botak mengatakan jika beberapa saat kemudian seorang pria akan menelpon. Ia kemudian menyuruh Alia untuk menelpon ayahnya, yakni Kali, pria terkaya di Mumbai dengan bisnis senjata terbesar keempat di dunia. Setelah menerima telepon Alia, Namrud, ajudan Kali, menemui Pak Menteri yang rupanya juga merupakan kaki tangan Kali untuk mentransfer uang tersebut. Sultan nih bos. Setelah berhasil ditransfer, Pak Botak dengan kacamata hitamnya membangunkan wanita burka dan rupanya wanita itu adalah rekan Pak Botak bernama Ishkrah. Seketika semua sandera bertepuk tangan sebab mereka sadar Pak Botak itu baik. Pak masinis pun melanjutkan melaju kereta, sedangkan di stasiun berikutnya para polisi khusus dikerahkan untuk menangkap Pak Botak dan komplotannya. Tak lama kereta pun tiba dan pintu terbuka, bom asap dilempar keluar, lalu keluarlah seorang anak menyusul para sandera, semuanya menggunakan perban di kepala mereka. Tanpa disadari, rupanya para buronan juga ikut keluar dan mereka pun lolos. Sedangkan uang tebusan berhasil dikirim ke seluruh petani, membuat senyum mereka kembali lagi menghiasi muka bumi ini. Apa yang dilakukan Pak Botak kini telah ditayangkan di televisi, hingga Kali turut menontonnya. Bukan hanya Kali, tapi Narmananda juga ada di sana. Kehadirannya untuk menjelaskan jika hal ini baru permulaan. Pak Botak akan menyerang lagi, bahkan ia akan lebih kuat dari hari ini. Dan satu hal lagi, Narmananda berjanji akan membongkar identitas Pak Botak. Sedangkan Pak Botak di markasnya melepas kulit palsunya juga kumisnya. Tampangnya masih muda. Ia bernama Azad, yang mana markas mereka ada di penjara khusus wanita, dan wanita-wanita rekannya ini tak lain adalah tahanan yang ada di penjara khusus wanita. Beralih ke Kali yang saat ini memeluk anaknya Alia. Di sini Alia memberitahu pesan Pak Botak untuk ayahnya jika penculik itu bernama Vikram Rathor, membuatnya tertegun. Kembali ke penjara wanita yang berhasil memenangkan penghargaan pelayanan publik tahun ini, dan penghargaan itu berkat seorang sipir. Siapa lagi kalau bukan Azad. Kehadirannya disambut begitu meriah, apalagi saat Azad naik ke mimbar mengatakan jika penjara ini bukan untuk menjalani sebuah hukuman melainkan kesempatan untuk bertobat. Seluruh tahanan bertepuk tangan sambil bersorak bangga pada Azad yang telah mengajarkan para tahanan banyak hal, termasuk membuat kaki palsu untuk yang membutuhkan, juga membuat seragam gratis. Selama 8 tahun para tahanan yang bebas bahkan lebih memilih untuk tetap tinggal di penjara. Usai acara, ibu angkat Azad diam-diam membuat janji bersama seorang wanita pilihannya untuk dijodohkan dengan Azad. Setibanya ia malah bertemu seorang gadis kecil bernama Suji yang merupakan anak dari wanita yang ingin dijodohkan dengan Azad, namun ia tak sempat hadir hari ini. Jadilah Azad bersama Suji berbicara berdua. Di sini Azad memiliki kesamaan dengan Suji, yakni sama-sama tidak merasakan kehadiran sosok ayah. Hal ini membuat hati Azad terenyuh. Ia pun memamerkan keahlian push up 2 jarinya. Suji kemudian meminta nomor Azad juga selfie berdua, katanya untuk diperlihatkan kepada ibunya nanti. Keesokan harinya Azad menerima telepon dari Suji yang memintanya untuk mendatangi undangan guru sebab nilainya hancur. Dengan sigap Azad menemui si kecil di sekolahnya. Nah, di sana rupanya Suji kedatangan ibunya yang ternyata itu adalah Narmananda
Narmananda. Wow, betapa terkejutnya Azad. Seketika ia menjadi grogi sampai kopinya tumpah di bajunya. Terlebih ketika Suji mengatakan jika ini adalah calon ayahnya, mereka pun lanjut bercerita di luar. Narmananda menceritakan perihal masa lalunya yang cukup kelam, sedangkan Azad menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini Azad yang ingin mulai hubungan tanpa rahasia hendak memberitahukan siapa sebenarnya dia. Namun Suji lebih dulu datang memecah omongan Azad. Beberapa hari kemudian, Menteri Kesehatan sedang melakukan kampanye untuk terpilih sebagai menteri lagi di periode berikutnya. Ia menjanjikan rumah sakit pemerintah yang sangat baik dengan peralatan yang lengkap. Namun pada kenyataannya rumah sakit pemerintah sama sekali tidak layak untuk digunakan. Si menteri mengatakan jika ia terluka hari ini, ia akan pergi ke rumah sakit pemerintah dan ia akan langsung sembuh. Dan ucapannya itu langsung diwujudkan oleh Janvi. Semua orang berhamburan lalu ambulans pun tiba. Dengan segera Pak Menteri dibawa ke rumah sakit swasta, namun pada saat ambulans dibuka tak ada siapapun alias kosong. Rupanya Pak Menteri dibawa oleh Azad bersama para wanita. Ia dibawa ke rumah sakit pemerintah. Pak Menteri dibawa menggunakan kursi roda yang juga sudah rusak. Dibawalah ia ke dalam ruangan operasi, lalu Kalki mulai melakukan serang langsung. Azad menyebut dirinya sebagai Vikram Rathore. Ia memamerkan dirinya karena berhasil menculik seorang menteri di siang bolong. Orang dokter mengatakan jika keadaan menteri kritis yang membutuhkan peralatan karena peralatan di rumah sakit pemerintah ini sangat tidak memadai, bahkan kapas pun tidak ada. Bayangkan warga disuruh ke rumah sakit ginian. Terlalu nih. Ia menjelaskan jika Tuan George adalah mantan direktur rumah sakit ini. Azad hanya menginginkan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Kabar diculiknya Menteri Kesehatan telah sampai di Kali. Ia secara pribadi menghubungi George yang juga merupakan antek-anteknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebab menteri yang sedang ditahan itu merupakan kakak iparnya sendiri. Karena permintaan Kali, George di depan publik mengatakan jika di rumah sakit tersebut pernah terjadi wabah di mana terdapat 60 anak-anak yang terserang penyakit mematikan. Dan dokter yang menangani itu adalah Dr. Iram. Karena kekurangan oksigen, Dr. Iram menelpon George untuk memberinya beberapa oksigen, namun ia malah asik makan di rumahnya. Ia sama sekali tidak peduli. Dr. Iram berusaha sangat keras menyelamatkan anak-anak tersebut sampai ia berkeliling ke beberapa tempat untuk meminta bantuan tabung oksigen, namun nihil. Ketika ia kembali, ia harus menerima kenyataan 60 anak telah tiada. Parahnya lagi, Dr. Iram menjadi tersangka atas kasus ini. Ia dituduh lalai sebab menggunakan obat-obatan terlarang saat melakukan tugasnya, hingga ia dipenjara seumur hidupnya. Mendengar kisah Dr. Iram, semua orang meneteskan air mata termasuk Narmananda. Azad kemudian meminta satu hal. Ia ingin 234 rumah sakit pemerintah yang dikirim ke email Narmananda dilengkapkan peralatan medisnya. Waktu yang diberikan adalah 10 jam. Permintaannya pun dituruti. Rumah sakit pemerintah yang begitu kotor telah dibersihkan, juga dibenahi segala peralatan medisnya hingga bertaraf internasional sesuai permintaan Azad. Sedangkan Menteri Kesehatan telah diselamatkan oleh beberapa dokter. Kini nama Vikram Rathore dipuja-puja. Ia dianggap sebagai pahlawan oleh semua orang. Sedikit melunjak ya Azad ini yang meminta Heli untuk kabur. Tak lama Heli pun muncul. Para wanita keluar terlebih dahulu membawa menteri, namun tembok meledak lalu sebuah mobil masuk bersama beberapa polisi juga Heli. Mereka terkepung. Setelah berhasil merebut topeng Azad, Narmananda pun membawanya ke lab untuk dicek DNA. Setelah hasilnya keluar, rupanya banyak DNA yang cocok. Narmananda pun menyimpulkan jika pria itu memakai wig alias rambut palsu. Narmananda menugaskan Irani untuk membuat sketsanya mulai dari usia muda, dewasa, juga tua. Dikarenakan besok adalah hari pernikahannya bersama Azad, ia tidak akan datang ke kantor, namun ia meminta untuk menghubungi dirinya jika ada hal penting. Di lain sisi, Kali sedang menyusun strategi untuk memperkuat dirinya, makanya itu ia akan ke Rusia untuk menjalankan bisnisnya selama beberapa hari. Sebelum pergi, ia meminta adiknya untuk menangkap Vikram Rathore. Keesokan harinya, Azad dan Narmananda akhirnya melangsungkan pernikahan mereka. Di saat itu, Irani menghubunginya untuk melaporkan hasil sketsa yang telah jadi, namun Suji merebut HP ibunya. Ia ingin ibunya fokus di hari bahagianya. Singkat cerita, setelah upacara pernikahan selesai, akhirnya malam pun terjadi, namun belum sempat para gadis tahanan mengganggu. Tidak ngerti nih.
Narmananda pun memberi ruang Azad berbicara, sedangkan ia baru mengecek HP-nya yang lowbat. Nah, di sini Narmananda baru melihat pesan dari Mirani yang membuatnya terkejut. Semua sketsa menyerupai suaminya, Azad. Ia langsung menodongkan gecengnya ke arah Azad, mengatakan, "Kamu tega ya mas, membohongiku juga suci." Tidak main-main, Narmananda benar-benar melukai lengan Azad. Di saat itu juga mereka diserang, lalu ditangkap dan dihajar hingga babak belur, sedangkan tim wanita juga berhasil menerobos. Dalang dari semua ini rupanya Madani, adik Kali. Ia menghajar Narmananda, berpikir jika Azad bersekongkol dengannya. Di saat ia hendak menghabisi Narmananda, tiba-tiba Palu bergerak sendiri menghabiskan satu persatu anak buah Kali. Pria ini adalah Vikram Rathore yang asli, ayah Azad. Anak sama bapak sama-sama keren ya. Greget sumpah. Setelah menuntaskan anak buah Kali, Vikram pun memuji anaknya ganteng. Lanjut menggendong Azad seperti boneka. Di sini Madani hendak menikah Vikram, namun ia malah dilenyapkan lebih dahulu. Di sisi lain, Kali yang sedang mengadakan rapat di Rusia menerima kabar perihal adiknya. Ia berjanji akan membalaskan dendam adiknya. Lalu Narmananda sendiri telah sembuh. Kini ia bersama timnya tengah merencanakan rencana besar dengan mengirim dirinya ke penjara khusus wanita untuk mengorek informasi lebih banyak. Kemudian dia diseret masuk ke dalam barat 3, yakni sel Janvi dan kawan-kawan. Narmananda mulai berakting memancing para wanita untuk mengungkapkan siapa Vikram Rathore juga Azad. Laksmi kemudian menjelaskan siapa sebenarnya Vikram Rathore. Vikram Rathore merupakan raja gulat. Ia hanya bisa dikalahkan oleh seorang wanita cantik bernama Vandika. Ia kalah dalam gelut namun menjadi pemenang di hati Vandika. Asik. Namun Vikram mendapat tugas dari atasannya untuk membebaskan prajurit India yang menjadi sandera di perbatasan India dari para pemberontak. Beberapa tim telah dikirim sebelumnya namun ia kembali tanpa nyawa. Vikram dan rekannya kemudian diterjunkan langsung dikarenakan Vikram dan rekannya adalah tentara khusus. Tak heran ia dan rekannya dengan mudah mengalahkan para pemberontak. Namun di tengah-tengah gempuran, senjata mereka macet. Mereka hanya terpepet. Tapi salah satu dari mereka mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Berkat itu semua bisa selamat, juga para tawanan dibebaskan. Karena kemenangannya, Vikram dan timnya diberi penghargaan, namun ia mengatakan jika beceng mereka macet di tengah pertempuran. Karenanya itu tentara sebelumnya kalah, karena beceng mereka juga macet di tengah gempuran. Akhirnya, Kali sebagai pemasok senjata dipanggil ke pengadilan. Kali dan Vikram akhirnya bertatap muka. Di sini Kali mengatakan jika itu benar kesalahannya karena tidak memberikan pelatihan sebelum digunakan, tapi ia akan bertanggung jawab memberikan donasi kepada keluarga para korban. Ia juga akan memberikan pelatihan khusus untuk para tentara tentang cara penggunaannya. Vikram pun langsung mengetes senjata di depan Kali, membuktikan jika cara menggunakannya telah benar, namun memang senjatanya yang macet. Setelah membuktikan itu, Kali pun diputuskan bersalah oleh pengadilan dan perusahaannya di blacklist selamanya. Sepulang dari tugasnya, Vikram disambut oleh Vandika, istri tercinta, untuk melepaskan kerinduannya. Namun, Gogi, peliharaannya, tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Saat Vikram keluar mengeceknya, ia lalu dibius dan rupanya itu ulah Kali. Vikram di bawah pergi, sedangkan Vandika ditinggal bersama para polisi kaki tangan Kali. Si polisi mengatakan jika di hadapannya telah ada berkas bukti jika Vikram menjual rahasia militer ke orang luar. Ia lalu meminta tanda tangan Vandika dengan imbalan ia akan dibebaskan, namun Vandika malah menyerang balik hingga ia menjadi tersangka melenyapkan ketiga polisi tersebut. Vandika dijatuhi hukuman metong. Saat ia melangkah, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Si dokter mengatakan jika Vandika tengah mengandung. Sesuai undang-undang yang berlaku, apabila tersangka dalam keadaan berbadan dua, maka hukuman akan ditunda hingga anaknya lahir dan berusia 5 tahun. Sedangkan Vikram sendiri berada di atas pesawat bersama Kali dan antik-antiknya. Sebelum dilenyapkan, Kali mengatakan jika inilah yang terjadi pada orang yang telah menghancurkan reputasinya. Lalu Kali pun menghujani Vikram pelor hingga ia terjatuh dari ketinggian 20.000 kaki. Singkat cerita, Vandika berhasil melahirkan seorang anak laki-laki di penjara khusus wanita. Anak tersebut bernama Azad. Ia dibesarkan di penjara dengan penuh kasih sayang oleh tahanan lainnya. Setelah usianya genap 5 tahun, Vandika memberi pesan kepada Azad, "Nak, jika kau besar nanti, buktikanlah pada dunia kalau ayahmu bukanlah pengkhianat melainkan patriot." Vandika lalu pergi menjalani hukumannya diiringi tangisan Azad yang tidak rela ibunya pergi. Vandika pun dieksekusi. Azad kecil berlari memanggil-manggil ibunya. Asli sedih banget. Di saat ia melihat ibunya sudah terbujur kaku, ia langsung pingsan. Di saat itu
itulah Azad dibesarkan oleh sipir. Mendengar kisah pilu kehidupan Azad, Narmananda pun meneteskan air matanya. Di sisi lain Azad tersadar di depan ayahnya dan timnya dahulu. Di sana juga ada si polisi yang dulunya sempat bergelut dengannya di kereta. Setelah kejadian itu, si polisi mencari tahu tentang Vikram Rathore, pria yang ia selamatkan di sungai sewaktu kecil dulu. Ia jugalah yang membawa semua tim Vikram untuk dipertemukan, berharap Vikram mendapatkan ingatannya kembali. Semua ini ia lakukan demi menepati janjinya dulu untuk mengembalikan ingatannya. Azad untuk pertama kalinya memanggil ayah dalam hidupnya, namun Vikram terlihat biasa saja. Semua itu karena ingatannya yang hilang. Namun ia tetap mengakui Azad sebagai putranya walaupun ia sangat kebingungan. Di penjara wanita, semua tim Azad termasuk Narmananda di bawah keiranian rupanya adalah kaki tangan Kali. Irani kemudian video callan dengan Kali menunjukkan jika ia berhasil menangkap Narmananda, juga mengetahui rahasia Vikram dan Azad. Lalu Irani menanyakan apa yang harus dilakukan pada wanita-wanita ini. Kali menjawab, lenyapkan saja. Setelah ia mengetahui lokasi Azad, Irani yang kejam membawa Suji sebagai tawanan, namun tanpa disadari rupanya Azad dan Vikram melihat semuanya melalui kamera CCTV. Lalu Vikram mengatakan, tenang saja, serahkan urusan Suji padaku. Dengan gagah berani, Vikram, bapak-bapak keren ini meloncat dari motornya dengan mudah membasmi anak buah Irani, apalagi timnya ikut membantu. Aksi penyelamatan Suji berhasil. Di lain sisi, Irani bersiap melenyapkan Narmananda, namun Laksmi menjadikan dirinya tameng. Lampu tiba-tiba padam dan Azad pun muncul. Tak kalah keren dari bapaknya, ia membabat habis musuhnya. Lalu di depan para tahanan wanita, Azad memberi Irani pelajaran, namun ia malah tersenyum seraya mengatakan jika anak buahnya telah mengepung tempat ini. Mendengar itu, Azad tertawa sambil mengatakan, tahanan wanita ini adalah milikku. Seketika pintu sel terbuka, semua wanita berhambur keluar melawan anak buah Irani. Makan tuh. Azad kemudian menemui Narmananda yang berlumuran saus, tapi saus itu bukan miliknya, melainkan milik Laksmi yang terluka parah. Ia pun dibawa ke ruang operasi. Vikram bersama Suji pun muncul. Laksmi menjerit kesakitan hingga akhirnya nyawanya melayang. Semua rekannya bersedih. Kini jumlah rekannya berkurang satu, namun tanpa disangka-sangka Narmananda siap menggantikan posisi Laksmi. Tanpa membuang waktu, seluruh tim Azad juga Vikram mengatur siasat untuk mencuri surat suara pemilu yang diangkut menggunakan kontainer. Esoknya mereka pun melancarkan aksinya. Singkat cerita, Azad dan timnya berhasil mencuri truk kontainer tersebut berkat campur tangan Vikram tentunya. Namun ia malah tertangkap oleh anak buah Kali. Azad pun melakukan serangan langsung di penjara. Ia masih berpura-pura menjadi Vikram Rathore. Sedangkan di penjara wanita, seorang kepala polisi yang ditugaskan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang masuk tanpa nego-nego. Namun yang terjadi, anak buahnya malah berlari tunggang langgang keluar tanpa pakaian. Ia mengatakan jika di dalam bukan hanya 6 tentara wanita, tetapi 6.000. Ia juga menyampaikan jika di sekeliling penjara telah dipasangi ranjau. Polisi itu kemudian mengetesnya dengan melempar kerikil dan benar semua ranjau meledak. Ia lalu menyuruh anak buahnya mundur. Kemudian ia mengalah dan melakukan negosiasi dengan Azad yang saat ini menunjukkan kumpulan kertas suara pemilu yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengancam akan membakar seluruh kertas suara tersebut jika pemerintah tidak menutup pabrik-pabrik yang membuang limbahnya sembarangan hingga mencemari udara dan lingkungan. Pemerintah pun melakukan rapat terkait permintaan Azad. Setelah melalui perdebatan, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup pabrik-pabrik tersebut langsung oleh para warga yang terkena dampaknya. Setelahnya itu, Azad membongkar identitas aslinya lalu memberi pesan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai hati nuraninya, bukan karena sogokan ataupun rasa takut. Karena satu suara saja sangat menentukan masa depan negeri ini. Asik. Ucapan Azad membuat masyarakat terenyuh. Semoga saja mereka bisa berubah. Azad kemudian mengembalikan kertas suara tersebut pada polis. Namun tiba-tiba sahabat Vikram yang bermata satu muncul, lalu dilenyapkan, disusul dengan kemunculan Kali dengan Vikram sebagai sandera. Melihat itu, seluruh tim Azad tak bisa berbuat apa-apa. Alhasil Azad pun dihajar habis-habisan. Saat Kali hendak menghabisi Vikram, becengnya tiba-tiba macet. Kali terus berusaha menarik pelatupnya. Mendengar suara pelatuk beceng Kali, ingatan Vikram perlahan kembali. Ia lalu bangkit menghajar Kali. Tak butuh waktu lama, Azad dan Vikram berhasil membasmi seluruh anak buah Kali. Lalu Kali dibawa ke ruang eksekusi untuk dieksekusi seperti ibunya saat itu rasain. Dan itulah akhir hidup Kali. Film pun selesai. Gimana filmnya? Seru kan? Asli Syahrul Khan semakin tua usianya semakin muda pula wajahnya. Oke guys, kira-kira alur cerita apa lagi ya selanjutnya? Komen ya. Bye bye, love you. Mwah.